Ya, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Baik, Ibu Alhamdulillah kabar. baik. Alhamdulillah kalau semuanya kabarnya baik. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin pembacaan doa. Ya, untuk Ara dipersilakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ara yang sudah memimpin pembacaan doa pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita memasuki materi inti gitu, seperti biasa, pembiasaan yang biasa kita lakukan, itu kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Sebentar, Ibu share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, selesai. Ya, setelah kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya, ya, kan Ibu belum absen nih, siapa yang nggak masuk hari ini. Sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Alia Zahra. Hadir, Bu. Oke, Alia hadir. Cindy Audia Putri. Oke, mungkin Cindy sedang terkendala. Lalu lanjut Salma Faizatun Nadia. Hadir, Bu. Ya, Saidan Nuraziza. Ya, Saidan Nuraziza, apakah hadir? Oke, sepertinya Saidah sedang terkendala juga. Dan sudah terlihat juga Saidah dan Cindy sudah bisa bergabung ya. Sudah terlihat wajahnya. Oke, anak-anak, gimana hari ini? Apakah hari ini ada yang sedang happy? Hari ini happy semua nggak nih? Pagi hari ini, kita mulai pelajaran hari ini. Happy, Bu. Oke, Salma happy. Kalau Alia happy tidak? Happy, Bu. Oke. Oke, sepertinya semuanya happy gitu ya.
Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pekerjaan, yang dimana minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pelaku ekonomi. Adapun materi yang diajarkan pada hari ini itu terdapat di buku tema 4, di subtema 2, dan khususnya di pembelajaran 1. Oke, adapun kompetensi dasarnya di 3.3 yang dimana mengidentifikasikan kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Lalu di 4.3 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Oke, apakah dapat dimengerti anak-anak? Paham, Bu. Oke, kalau semuanya dapat dimengerti. Oke, kita langsung memasuki materi inti yaitu tentang jenis pekerjaan. Ibu izin share screen ya. Apakah sudah terlihat share screen Ibu? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah terlihat. Ya, jadi hari ini kita membahas tentang pekerjaan. Ya, anak-anak bisa dilihat ada gambar banyak orang di sini. Adakah yang tahu di sini ada pekerjaan apa saja? Dokter. Oke, Alia menjawab dokter. Ayo selanjutnya. Pilot. Ya, ada pilot. Ayo selanjutnya. Ada yang bisa menjawab selain dokter dan pilot ada apa lagi gambar di sini? Ada petani ya, Bu. Oke, petani masuknya ke tukang kebun, nggak apa-apa, Salma. Oke, ada lagi yang bisa menjawab di gambar ini? Ada pekerjaan apa saja? Ada dokter. Iya, betul, Saida. Benar ada dokter. Jadi di sini terlihat ya gambar banyak sekali macam-macam pekerjaan. Oke, kita lanjut. Oke, jadi materi hari ini kita belajar tentang pengertian pekerjaan, tujuan seseorang bekerja itu untuk apa, lalu ada jenis-jenis pekerjaan, dan terakhir latihan soal. Oke, yang pertama, pengertian pekerjaan. Sebelum itu ada yang tahu nggak sih pekerjaan itu apa? Pekerjaan itu kegiatan hal yang yang Iya, Profesi satu-satu, ya, satu-satu. Satu-satu dulu, mungkin Alia dulu. Pekerjaan itu apa, Alia? pekerjaan itu adalah suatu hal yang dilakukan. Satu hal yang dilakukan, oke. Kalau Cindy, tadi apa pekerjaan? pekerjaan itu sesuatu yang kita minati dan udah itu doang, Bu. Oke, sesuatu yang Aku kita tahu. minati. Oke, kalau Salma, pekerjaan itu apa menurut Salma? Profesi yang dilakukan oleh seseorang, Bu. Oke, profesi yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya kalau misalkan seseorang yang bekerja di rumah, biasanya siapa? Ayah, Bu. Ayah. Oke. Selain ayah, juga ada ibu ya. Jadi semua orang bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan yang dia minati ataupun sesuai dengan keahliannya. Oke, ini akan dilanjut tentang pengertian pekerjaan. Ya, jadi pekerjaan itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia, itu baik dari ahliannya, minatnya, dan lain sebagainya, di mana itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dengan bekerja akan mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup itu apa aja sih? Dari sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya. Oke, kita lanjut.
Lanjut. Mengapa kita harus bekerja sih? Adakah yang tahu mengapa kita harus bekerja? Biar bisa beli baju baru, Bu. Oke, kalau kata sini biar bisa beli baju baru. Ayo, kalau yang lain? Biar bisa dapat uang. Oke, kalau kata Alia biar bisa dapat uang. Menurut yang lain? Biar bisa makan, Bu. Oke, biar bisa makan. Makan yang enak-enak bener sama? Betul, Bu. Oke, kalau menurut sini biar bisa beli baju, menurut Alia biar bisa dapat uang, dan menurut sama biar bisa makan enak. Kalau menurut Saida gimana nih? Oke, Saida suaranya kresek-kresek nih. Biar bisa beli barang-barang, Bu. Oke, biar bisa beli barang-barang baru. Nah, jawaban anak-anak semuanya hampir benar gitu ya. Jadi, Ibu next, mengapa sih kita harus bekerja? Kita harus bekerja karena dengan kita bekerja akan mendapatkan upah atau yang biasa kita kenal dengan gaji. Tuh. Tuh. Karena dengan kita mendapatkan gaji, kita bisa membelikan hal-hal yang kita butuhkan, seperti yang tadi disebutkan oleh Salma. Kita bisa membeli makanan yang enak, kita bisa membeli baju baru, kita bisa membeli barang-barang yang baru. Oke, kita next. Lalu yang ketiga ada jenis pekerjaan. Oke. Jenis pekerjaan itu terbagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa, yang dimana dia bekerja dengan jasanya dia itu dengan mendidik seperti guru, dengan mengobati seperti dokter gitu, yang tidak bisa terlihat gitu ya wujudnya. Dan pekerjaan yang menghasilkan barang, di mana seseorang melakukan pekerjaan itu dia menghasilkan barang seperti pelukis yang bekerja menghasilkan lukisan, pembuat kue yang menghasilkan kue, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut ke latihan soal, Ibu di sini ada mainan gitu ya, tebak jenis pekerjaan. Nah, yang pertama ada gambar apa? Ada yang tahu? Penjahit. Oke, kata Alia penjahit. Penjahit termasuk jenis pekerjaan yang mana nih Alia? Yang menghasilkan barang. Oke, kata Alia menghasilkan barang. Apa yang dihasilkan oleh penjahit? Baju. Oke, benar Alia. Penjahit menghasilkan barang itu dengan menghasilkan baju. Ini penjahit sama desainer ya. Oke, kita next. Yang kedua ada apa ini? Ada gambar apa? Guru, Bu. Oke, kalau kata Salma guru. Guru termasuk jenis pekerjaan yang menghasilkan? Menghasilkan jasa. Mengapa menghasilkan jasa Salma? Karena guru memberikan pengetahuan kepada siswa, mengajarkan. Seperti itu, Bu. Oke, benar kata Salma, guru menghasilkan jasa yang dimana tugas guru adalah mendidik dan mengajar gitu ya. Oke, selanjutnya. Ya, ada apa ini? Ada tukang roti, Bu. Oke, kalau kata saya dia tukang roti. Dan tukang roti termasuk masuk jenis pekerjaan yang menghasilkan apa nih, Saida? Menghasilkan barang, Bu. Oke, apa sih yang dihasilkan oleh tukang roti? Roti, Bu. Rotinya ada banyak. Ada rasa stroberi, ada rasa coklat. Iya, benar-benar. Di sini pada suka roti kan?
Suka, Bu. Iya, Suka, Bu. roti memang enak ya. Jadi tukang roti ini menghasilkan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang itu dengan produknya itu adalah roti. Oke. Oke, selanjutnya anak-anak bisa diamati gambar yang tersedia yang di share screen ini. Ada 2 gambar. Ya, bukan? Ada 2 gambar kan? Ya, Bu. Oke, ada 2 gambar. Di mana gambar pertama ada nelayan yang sedang apa ini? Nangkep ikan pakai jala. Jala, Bu. Oke, yang pertama ada gambar nelayan yang menangkap ikan menggunakan jala. Lalu gambar kedua, kan nelayan juga menangkap ikan, tapi kenapa nih? Itu pakai bom ya, Bu? Ya, betul. Nelayan, gambar kedua itu nelayan menangkap ikan menggunakan bom. Oke, nelayan itu termasuk jenis pekerjaan yang menghasilkan apa? Adakah yang tahu? Menghasilkan barang, Bu. Oke, kata Cindy menghasilkan barang. Mengapa menghasilkan barang, Cindy? Karena dia nangkapnya ikan, Bu. Iya, hasil yang ditangkap berarti ikan ya. Berarti barang yang ditangkap adalah ikan. Betul. Jadi di gambar yang pertama itu ada gambar nelayan yang menangkap ikan ya. Menangkap ikan menggunakan jala. Lalu di gambar kedua ada nelayan menangkap ikan dengan bahan peledak atau bom gitu. Nah, biasanya untuk yang gambar pertama ini dilakukan nelayan yang masih menggunakan bahan-bahan alat-alat tradisional. Sedangkan nelayan yang menggunakan alat-alat modern itu menggunakan kapal yang besar dengan perangkap ikan yang lebih bagus dan lain sebagainya. Apakah dari sini ada yang ingin ditanyakan? Itu kenapa nelayannya pakai bom, Bu? Wah, kenapa nelayan pakai bom? Karena dengan bom itu kan kalau misalkan kita pakai bom ya, itu kan nanti kan pas dilempar bomnya meledak ya di laut. Nah, nanti ikan-ikan yang ditangkap itu nanti jadi banyak. Itu sedangkan kalau pakai jaring itu kan nggak semua ikan bisa tersangkut di jaring ya. Bahkan ikan-ikan yang kecil tuh nggak bisa nyangkut di jaring gitu. Makanya banyak nelayan yang menggunakan cara cepat yaitu menggunakan bom supaya ikan yang ditangkap tuh lebih banyak. Seperti itu. Emang boleh ya, Bu, ya pakai bom? Wah, tentu saja tidak boleh. Mengapa sih kita tidak boleh menangkap ikan menggunakan bom? Adakah yang tahu? Merusak alam ya, Bu. Oke, kata Alin rusak alam. Menurut Salma gimana? Nanti airnya jadi tercemar, Bu. Oke, nanti airnya jadi tercemar. Kalau menurut Saida gimana nih? Nanti yang ada di bawah laut jadi rusak, Bu. Iya benar, jawaban anak-anak semua benar. Ya, kalau misalkan kita menangkap ikan menggunakan bom, ya akan rusaknya ekosistem laut, air laut jadi tercemar, kehidupan di bawah laut juga akan rusak. Jadi disarankan menggunakan alat tradisional seperti jala, maksudnya alat-alat yang aman digunakan untuk menangkap ikan. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, sampai sini sudah cukup jelas. Jelas, Jelas Bu. sih, Bu. Jelas, Bu. Oke, kita lanjut. Oke, dari pengamatan 2 gambar yang tadi sudah Ibu siapin gitu ya. Di sini anak-anak bisa diskusikan dengan teman kelompok, yang dimana nomor 1, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional dalam menangkap ikan. Tadi sudah anak-anak jawab juga. Yang sudah Ibu jelaskan tadi juga, nanti bisa dijawab. Lalu yang kedua, apa yang digunakan oleh nelayan modern dalam menangkap ikan? Apa saja yang digunakan? Tadi sempat Ibu jelaskan sekilas, bukan? Iya, Ibu. Ya. Nanti anak-anak bisa mencari sumber-sumber yang lebih banyak lagi. Dan yang ketiga, tuliskan persamaan dan perbedaan nelayan modern dan nelayan tradisional dalam menangkap ikan di diagram berikut. Jadi ini biasanya kalau misalnya yang tengah ini
kan ada dua garis ada dua lingkaran yang bersinggungan ya. Ini yang masuk ini adalah persamaannya. Itu persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern dan menangkap ikan itu apa. Nanti nelayan tradisional di sini nanti apa, misalkan menggunakan apa, gimana, lalu nelayan modern menggunakan apa dan gimana. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Nah, kita next. Ya, kalau nomor 4, apa yang akan terjadi pada laut jika semua nelayan menggunakan bom peledak? Tadi sudah ada yang bertanya dan anak-anak sudah banyak menjawab. Kita nanti bisa tulis kembali jawabannya. Lalu yang terakhir, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian laut tetap terjaga? Oke, apakah bisa dipahami tugas yang diberikan? Bisa, Bisa, Ibu. Oke. Dikerjakan dengan teman sekelompok. Apabila ada yang kurang jelas atas pertanyaan-pertanyaan yang ada, bisa menghubungi Ibu. Tugasnya nanti dikirim ke WhatsApp Ibu, Ibu tunggu sampai jam 12 siang. Apakah dapat dimengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum Ibu tutup ya, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan atas pembelajaran kita hari ini, materi yang kita pelajari hari ini? Mungkin Alia. Apa sih yang kita pelajari hari ini, Alia? Apakah bisa disimpulkan? Hari ini kesimpulannya, hari ini kita mempelajari tentang pekerjaan. Pekerjaan itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan. Dari pekerjaan hasilnya berupa upah. Pekerjaan dibagi menjadi dua, ada jasa dan barang. Oke, Alia. Terima kasih. Tepuk tangan buat Alia. Oke, selain Alia, adakah yang ingin memberikan kesimpulan kembali terkait pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Mungkin Salma boleh? Ya, baik Bu. Jadi tadi ada nelayan, dua jenis nelayan. Nelayan itu ada yang menangkap dengan jala dan menangkap dengan bom. Kalau yang menangkap dengan bom itu tidak boleh karena dapat merusak ekosistem laut, terus dapat tercemar airnya, dan lebih baik menggunakan barang-barang yang tidak membahayakan laut. Seperti itu, Bu. Ya, benar jawaban Salma. Ya, benar kesimpulan yang sudah diterangkan sama teman-teman, bisa tepuk tangan untuk Salma. Oke, berarti sampai sini anak-anak paham akan pelajaran hari ini. Ya, Paham, oke. Ibu. Ya, alhamdulillah Paham, kalau Bu. semuanya paham. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mungkin kepada Alia bisa dipimpin doa. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada kali ini, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak atas semangatnya hari ini yang sudah mau belajar banyak dengan Ibu. Sampai bertemu esok hari. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Kasih, kembali. Bu. Sampai bertemu esok hari.